warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimakumullah. Di akhir-akhir Ramadan atau kita mulai masuk di 10 akhir Ramadan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus menambah amal soleh, untuk terus istiqomah di atas jalannya. Semoga dengannya menjadi tanda kebahagiaan untuk kita semua. Barakallahu, sebagai pengingat bahwa hanyalah golongan manusia nanti di hari kiamat ada dua. Ada mereka dari golongan kanan, ada dari golongan kiri. Mereka golongan kanan yang mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan serta kenikmatan untuk mereka terus ditambah setiap waktunya hingga menjadi sempurna. Adapun golongan kiri adalah mereka orang-orang celaka, yang mana kecelakaan demi kecelakaan, kesengsaraan demi kesengsaraan terus ditambah. Ya, dan bila kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam siksa dan ancamannya, dan untuk menambah iman kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, kita perlu untuk membaca dari ancaman serta siksa yang Allah ancamkan kepada mereka golongan orang-orang yang berdosa. Sampai pada halaman 126. Qala rahimahullah wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala nomor baris ke-8 tapi dari bawah. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum, ta'amul asim, makanan orang-orang yang berdosa. Kalmuhli yagli fil butun, yang mana kalmuhli seperti minyak, yagli fil butun yang menyiksa, yang membuat gejolak pada perut. Kalwal ilhamim, seperti yang mendidihnya air yang sangat panas. Hamim, sering sekali disebut ya hamim ya, air mendidih. Wa qala fi tilkas sajarati, dan dia Ta'ala berfirman pada pohon itu, ya, yakni pohon zakum, dalam surah As-Saffat. Innaha sajaratu
Syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon tersebut adalah pohon yang keluar dari dasar jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mana mayang-mayang pohon tersebut seolah-olah adalah kepala-kepala setan-setan. Ya, kita belum melihat setan ya. Ya, tadi penduduk neraka ya kenal itu kepala setan. Ya, ya dari mana ya, mudah saja Allah berikan pengetahuan tentangnya. Ya, ya mana tentunya pemandangan yang sangat mengerikan. Ya. Faqala ta'ala, firman Allah Ta'ala, summa innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun. Kemudian kalian, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Nah, wahai orang-orang sesat, wahai orang-orang yang suka mendustakan agama, la'akiluna min syajarin min zakum. Betul-betul akan makan dari pohon dari zakum. Kadang ada sajaroh ya dengan memakai tak marbutoh ya, kadang cukup sajar ya. Ini untuk menunjukkan jumlah dan jenis ya. Famaliuna min halbutun. Ya, kalian makan dari pohon zakum itu, maka memenuhi dari pohon tersebut pada perut-perut kalian. Ya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Lalu minum ya atasnya, yakni karena makan perutnya kan penuh dengan pohon zakum tadi. Karena makannya seperti itu, kemudian dia minta minum, atau dia akhirnya minum minal hamim, ya dari air panas mendidih. Ya. Fasyaribuna syurbal him, maka mereka minum seperti minumnya unta. Ya, unta kalau minum sekali sedot itu banyak sangat. Ya, tidak berhenti-berhenti. Karena itulah termasuk hikmah kita minum ya menyedot kemudian berhenti sejenak agar tidak seperti cara minumnya hewan. Ya. Penduduk neraka itu ya sudah tahu makanan kayak gitu, tetap dimakan. Sampai akhirnya karena makannya seperti itu, dia minta minum. Dan ternyata minumnya juga seperti itu. Ya, kenapa tetap nekat makan? Ya, karena termasuk siksa yang dialami penduduk neraka adalah rasa lapar. Ya, lapar, haus, ya. Sehingga apa yang mereka kira dapat meringankan siksa mereka dengan makan dan minum, ternyata malah menambah siksa untuk mereka. Ya. Waqala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa iyastaghisu yuwasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Dan jika mereka minta minum
mereka diberi minum dengan air kalmuhli, seperti logam mendidih, yasfil wujuh, hingga membakar wajah-wajah. Ya, karena saking ngerinya minuman itu diminum sampai bisa membakar wajah-wajah mereka. Bi'sas syarabu wasa'at murtafaqa, seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan sejelek-jelek tempat istirahat. Ya, baik sekalian kaum muslimin, ya, jangan terlalu enak dengan istirahat Anda. Ya, bukan di sini tempat istirahat nyaman kita, tapi nanti di surga. Sebab kalau kemalasan terus dituruti, maunya istirahat, baru aktivitas ibadah sebentar, maunya istirahat lagi. Ya, khawatirnya ada bentuk peremehan terhadap amal-amal soleh. Ya, hingga akhirnya bisa ditagih, sudah nanti istirahatmu di sana. Ternyata istirahat yang betul-betul mengerikan dan buruk. Karena istirahat yang nggak pernah merasakan istirahat, seburuk-buruk tempat istirahat. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, dan mereka minum dengan air hamim yang mendidih, maka qatta'a, memotong-motong, am'a'ahum, usus-usus mereka. Ya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, wa yusqa min ma'in sadidin, penduduk neraka diberi minum dari air sadidin, bernanah. Ya, menjijikkan ya, air bernanah ya. Rasa jijiknya, terus merasakan kehinaan karenanya itu terasa sekali. Ya, memang mereka dihinakan sehina-hinanya. Ya, diberi minum dari air bernanah. Ya tajarruhu, ya, dia berusaha menenggak-nenggaknya. Ya, air nanah seperti itu kondisinya kita di dunia, berusaha untuk ditenggak-tenggak. Wala yakadu yusibuhu, dan hampir-hampir tidak mampu dia menenggaknya. Karena bukan air yang gampang diminum, seperti itu. Juga karena apa? Rasa jijiknya tadi. Ya, nenggaknya dalam kondisi menahan kehinaan. Ya, jijik yang luar biasa. Wa ya'tihil mautu, dan kematian mendatanginya. Ya, karena saking jijik ingin menenggak nggak bisa-bisa, hampir mampus gitu ya biasanya. Min kulli makanin, kematian mendatanginya dari setiap tempat. Ya, mau menoleh kemanapun, yang dia hadapi dan dia rasakan adalah ya kematian. Wa ma huwa bimayyit, dan dia tidak akan mati, dia tidak menjadi mayit. Ya, wa min waraihi adzabur ghalib, dan dari belakangnya, dari arah yang dia tidak melihatnya itu, adzabur ghalib, ada siksa yang berat. Ya, orang kalau kondisinya takut, nggak enak, di belakang itu kayak ada sesuatu ya.
Sementara dia menoleh ke belakang tidak mampu karena merasakan adab, ya, minum dari air nanah tadi. Sementara dari belakangnya dia terus merasakan sesuatu yang memberatkan dari siksanya itu. Ini semua gambaran-gambaran dari siksa penduduk neraka. Ya, sehingga apabila seorang membaca ayat kemudian mengerti dari isi ayat itu, wallahi demi Allah dia tidak akan mampu untuk bercanda lagi dengan yang namanya neraka itu. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal mujrimina fi adabi jahannama khalidun. Sesungguhnya orang-orang berdosa itu di siksaan jahanam khalidun, mereka kekal. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan siksa terhadap mereka dan mereka di dalam jahanam itu mublisun, putus asa. Ya, di antara makna iblis itu artinya yang putus asa. Wa ma dhalamnahum walakin kanu dzalimin. Dan tidaklah kami mendolimi mereka, akan tetapi mereka yang dulu mendolimi diri mereka sendiri. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, apa yang didapatkan berupa berbagai macam siksa di neraka itu bukan kedoliman dari Allah Ta'ala, tapi memang karena perilaku dan akibat perbuatan manusia itu sendiri. Tahu wajibnya mengerjakan sholat, apakah kemudian antusias sholat? Tidak, tetap malas-malesan. Ya, tahu kewajiban bersedekah, kewajiban berbuat baik, dan berbagai macam amal-amal soleh, tapi itu tidak sampai membuat dia tergerak. Ya, tahu untuk perintah nggak dilakukan, dolim. Perintah seharusnya dilakukan, larangan seyogianya untuk ditinggal, tapi malah kebalikan. Amal soleh dia enggan, keburukan antusias. Ya, itulah kedoliman manusia. Wahai sekalian manusia, kalian telah mendolimi diri-diri kalian sendiri dan akan mendapatkan akibat buruk dari kedoliman itu nanti di akhirat dengan berbagai macam siksa neraka. Wa nadaw ya malikun yaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Mereka pun berteriak, ya Malik, ya, memanggil malaikat Malik, si penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, ya, hendaklah ya Rabbmu mematikan kita saja. Ya, karena dasarnya siksa untuk mereka pengennya mati saja. Ya, qala innakum makisun. Malik pun mengatakan, kalian sesungguhnya kalian akan tetap tinggal. Ya. Dan waqala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka adalah jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Ya, setiap kali khobat padam, ya, api dalam jahanam yang itu sebagai tempat tinggalnya dipenuhi dengan api. Setiap itu apinya padam, zidnahum sa'ira, kami tambahkan untuk mereka sa'ira, nyalanya itu.
Ya, ketika mungkin mereka agak merasakan mending, ya ternyata setelah itu malah ditambah lagi nyalanya. Yang mereka menyangka akan selesai, ternyata justru malah segera ditambah. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqa. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan orang-orang zalim tidak akan Allah mengampuni mereka. Tidak pula Dia Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, kepada jalannya. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, kecuali jalan ke jahannam dalam keadaan mereka kekal di dalamnya abadi. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, barangkali ya dari kita ya nggak terbetik siksa apa sih neraka itu. Ya tahunya paling global ya gitu. Tapi manakala ada ayat-ayat menerangkan dengan terperinci, ya sudah selayaknya itu orang tersadar, nggak main-main neraka itu. Ya, Anda berani main-main setelah memahami ayat-ayat seperti ini, silahkan. Nah, cukuplah dengan ya ancaman seperti itu, silahkan kalian lakukan kalau memang siap dengan siksa-siksa seperti ini. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Dia menyiapkan untuk orang-orang kafir itu sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka itu selamanya, abadi. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak mendapati waliyan, ya teman dekat, ya wala nasira, tidak pernah mendapati penolong. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya untuknya neraka jahanam, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya abadi selamanya. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma adra kamal khutamah, dan apakah kamu tahu apa itu khutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u alal afidah, yang mana nyalanya itu tattali'u alal afidah, ya menjilat, merembet sampai pada hati-hati. Ya, kadang orang di dunia ini ada sesuatu yang menyakitkan tapi nggak sampai ke hatinya, ya cuman dapat pukulan tapi dirasakan udah sakit sih sakit, tapi dia nggak sampai hatinya itu merasakan sakit. Ya,
Akan tetapi nerakanya Allah Ta'ala ya menyakiti dirinya luar dalam. Ya, saking dahsyatnya ya hatinya pun bisa merintih karenanya. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya hutamah itu di atas mereka ditutup. Ya, hutamah tempat untuk menyiksa berupa api-api yang sangat menjilat, kemudian ditutup di atasnya. Fi amadin mumaddadah, di tiang-tiang yang tinggi. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari nerakanya. Ayat-ayat yang disampaikan Syekh Ibnu Utsaimin selesai ya, yang semuanya mengupas tentang kengerian neraka ya. Kemudian kita masuk pada sebab masuk neraka, halaman 132. Yang mana ini bagian dari sebab masuk neraka, dan masuknya itu kekal. Ya. Qala rahimahullah, as-sababus salisu, sebab yang ketiga, inkaru fardi syai'in min arkanil islami al-khamsati, mengingkari wajibnya sesuatu dari rukun-rukun Islam yang 5. Kalau sebelumnya kufur pada rukun iman yang 6, kufur kekal di neraka. Sebelumnya lagi musyrik ya, kekal di neraka. Sekarang yang ketiga, kata beliau, mengingkari rukun-rukun Islam. Faman ankaro faridata tauhidillahi, maka barang siapa yang mengingkari wajibnya tauhidullah ya, mentauhidkan Allah, awis syahadata li rasulihi bi risalati, mengingkari persaksian terhadap rasulnya dengan suatu risalah, au umumiha, atau keumumannya dari risalahnya, li jami'in nasi ya, untuk seluruh manusia. Risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW itu berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan risalah sebelum beliau. Ya, Isa alaihissalam, Musa khusus kepada Bani Israel. Dan mengingkari kerisalahan beliau yang mana itu umum untuk seluruh manusia, ya, maka dia kufur. Ya, Muhammad kok Arab, berarti kan untuk Arab tok. Ya, yang Jawa pengennya beragama sendiri, Islam model Jawa. Ya, alias Islam yang enggak murni, kecampuran dengan hal-hal syirik. Ya, ya jadinya syirik. Ya, sesuatu yang murni dicampur sesuatu yang sudah jadinya kotor. Yang murni seharusnya dijaga. Ya, dilindungi dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Itu baru murni yang benar. Kalau dicampur pasti rusak. Au faridatas shalawatul khamsi, atau mengingkari wajibnya sholat 5 waktu. Awiz zakata, ataupun zakat. Au sauma ramadana, atau puasa di bulan Ramadan. Au
al-hajja atau wajibnya haji, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih, karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Wa ijma'il muslimin, serta mendustakan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Wa kadzalika man ankara tahrimas syirki, seperti itu pula orang yang mengingkari haramnya kesyirikan, ya. Au qatlan nafsil lati haramallahu, atau mengingkari ya keharaman membunuh jiwa allati haramallahu, yang Allah haramkan. Di antara jiwa yang Allah haramkan untuk ya dilanggar, ya tentunya kaum muslimin atau orang-orang kafir yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Karena itulah ya membunuh kafir yang dalam perjanjian ada padanya ancaman neraka. Jadi enggak semua kafir kemudian enak-enakan diperangi. Dan au tahrim az-zina, atau mengingkari keharaman zina. Au al-liwata, au al-liwati, keharaman liwat. Awil khamri, atau haramnya khamr. Au nahwaha mimma tahrimuhu dhahirun sharihun fi kitabillahi au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau semisalnya dari apa-apa yang keharamannya itu nampak lagi jelas dalam kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu mukadzibun billahi wa rasulih, karena dia itu telah mendustakan terhadap Allah dan Rasulnya. Orang Islamnya sudah lama, ya, turunannya dari bapaknya, mbahnya, buyutnya sudah Islam, ya. Tapi hal-hal seperti ini diingkari, ya. Maka ya kufur, kufurnya ya berakibat kekal di neraka. Lakinna in kana qaribun ahdin bi islamin, akan tapi kondisinya dekat di sisi Islam, ya, baru masuk Islam. Fa'an karodalika jahlan, kemudian dia mengingkari yang demikian itu karena kebodohan. Lam yukaffar, tidak dikafirkan. Hatta ya'lama fayunkiru ba'da ilmihi, hingga dia mengetahui kemudian dia mengingkari setelah pengetahuannya itu. Al-muhim, kalau seorang memang jahil, ya bodoh, ya mengingkari hal-hal yang berkaitan dengan keharaman dalam Islam yang sangat jelas, atau bahkan rukun Islam yang 5, tapi memang jahil, ya maka diajari sampai dia betul-betul ngerti, oh begitu ya, tapi ternyata tetap saja dia ingkar, maka itu yang akhirnya dikafirkan. As-sababur rabi', sebab yang keempat, al-istihza'u billahi subhanahu, mengolok-olok terhadap Allah Maha Suci Dia.
au bidinihi au rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok terhadap agamanya atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Dan betul-betul jika kamu bertanya kepada mereka, ya, orang-orang munafik itu, layakulunna, benar-benar mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu, hanyalah kami itu bersendaguro, wa nal'abu, dan kami mainan saja. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya serta rasulnya kalian itu mengolok-olok? Ya. Banyaklah contoh-contoh dari namanya orang mengolok-olok itu. Ya, terhadap Allah, terhadap agama, ayatnya, rasulnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, sudah, janganlah kalian minta udzur, janganlah kalian beralasan lagi. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. Wal istihza'u huwa as-sukhriyah. Istihza' itu sukhriyah. Ya, bahasa kita terjemahnya sama. Istihza' ya sukhriyah, mengolok-olok, mengejek, ya. Wa huwa min a'damil istihanati billahi wa dinihi wa rasulih. Dan mengolok-olok itu termasuk sebesar-besar penghinaan kepada Allah dan agamanya serta rasulnya. Wa adamul ihtiqari wal izdira'i titik ada satu Pak. Wa adamu al ihtiqari wal izdira'i. Mengolok-olok itu juga sebesar-besar peremehan dan pelecehan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari demikian itu dengan ketinggian dan keagungannya. Dan orang mengira dengan mengolok-olok Allah, kemudian Allah jadi hina di matanya. Atau Allah, agamanya, Rasulnya hina di hadapan makhluknya. Ya, ta'ala Allah, ya, maha tinggi Allah andalik dari itu semuanya. As-sababul khamis, sebab kelima, sabballaha ta'ala. Ya, mencela Allah Ta'ala. Dibedakan antara mengolok-olok dan mencela, ya. Ya, kalau mencela itu ya langsung nyata gini. Tapi kalau mengolok-olok, ya, dengan nada seperti itu, dibaliknya adalah merendahkan, menghina juga. Ya, kadang kita mendengar orang mengatakan, gimana ini, ya, Gusti Allah, ada gitu ya. Ada ucapan seperti terlontar, ya, mengolok-olok. Adapun kalau mencela, memang ya sama pencipta itu begini, ya, terang-terangan mencela. Ini semuanya bentuk-bentuk kekufuran sampai mengeluarkan seseorang dari agamanya. Sabballah ta'ala,
mencela Allah Ta'ala, au dinahu au rasulahu, mencela agamanya atau mencela rasulnya, wa huwal qadhu wal aibu wa dzikruhum bima yaqdi al istighfa'u wal intiqasu kal'ani wa takbihi wa nahwi dzalik. Mencela Allah, agama serta rasulnya itu adalah mencela dan mencacat dan menyebutkan mereka ini, ya Allah, agama yang rasul, disebutkan apa? Dengan apa yang mengharuskan dari penyebutan itu berupa sikap pelecehan dan perendahan, seperti melaknat, ya, menjelekkan dan semisal itu. Ya, intinya ayuhal muslimun, agama bukan untuk bahan olok-olok, candaan, guruan. Ya, sengaja maupun tidak sengaja, main-main maupun sungguh-sungguh. Ya, jadi nggak usah tanya lagi ketika ada orang ya bercanda, ada pada candaan itu meremehkan ke agama atau hal-hal yang terkait dengan agama. Nggak usah dibahas lagi yang seperti itu. Ini masuk gimana enggak, itu tetap berbahaya. Ya, berbahaya. Kalau orangnya memang jahil, ya diajari, ya diberitahu Anda melakukan hal yang berbahaya, ya melakukan sesuatu yang membahayakan agama Anda, ya walaupun mungkin lepas dari jerat hukum dunia. Kan dianggap ini kan memang bidang kami, humor, gitu ya. Naudzubillah. Memang humor ada batasannya. Bahkan bercanda yang boleh saja, dusta aja tidak boleh. Ya, lah apalagi ini jelas nyata-nyata menyebut tentang syariat kita. Artinya ya muslimun, hal seperti itu berseliweran di media-media kita. Jangan jiwa kita itu merasa wah tidak apa-apa. Ya, toh juga Islam nggak dirugikan, kan gitu perasaan dia. Ya, enggak, itu berbahaya. Ya, itu sikap yang membahayakan agamanya. Ya, guruan, candaan, celaan kepada agama. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahmatullah, ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, semoga Allah merahmatinya, man sabdallaha aw rasulahu fahuwa kafiron. Barang siapa mencela Allah atau mencela Rasulnya, maka dia itu menjadi kafir. Dhahiran wa batinan, ya, baik itu lahir maupun batin, ya, bentuk celaannya itu cuman batin gitu, ya. Sawa'un kana ya'taqidu anna dzalika muharramun, sama saja, ya, dia itu meyakini bahwa yang demikian itu haram, au kana mustakhillan lahu, atau dia menganggap halal, ya, untuknya. Dia tahu mencela Allah itu haram, tetap dilakukan. Ya, kufur. Atau menganggap enggak apa-apa, ini halal. Ya. Au kana dahilan an i'tiqadin, atau keadaan dia itu dahilan itu nasyan, lupa dari akidahnya. Ya. Barangkali saya mencela begitu, lupa saya. Ya, enggak. I'tiqad, ya, apalagi yang sifatnya batin itu enggak mungkin orang sampai sebegitunya. Ya, hanyalah itu sampai terlontar celaan ataupun olok-olok itu memang sudah sekian banyak, sekian lama kekufuran dia hakikatnya itu. Ya. Wa qala ashabuna,
dan berkata sahabat-sahabat kami. Ini menukil dari madhab Hambali. Berkata sahabat-sahabat kami dari madhab Hambali, yukaffaru, dia dikafirkan. Sawa'un kana mazihan au jadan, sama saja dia itu bergurau ataupun serius. Ya, celaan, olok-olok, ya serius, guruan, yukaffar, dikafirkan. Wa hadza huwa shawab al-maqtu'u bihi, dan inilah dia yang benar lagi ya dipastikan dengannya. Wa nukila an Ishaq ibni Rawahai, itu taknya jadi hak itu. Saya belum pernah ada taknya hak. Dan dinukilkan dari ucapan Ishaq bin Rawahai rahimahullah, anal muslimina ajma'u ala anna man sabdallaha aw sabda rasulahu aw dafa'a syai'an mimma anzalallahu fahuwa kafirun wa in kana mukirran bima anzalallah. Dikatakan ini ijma' muslimin, bahwasanya kaum muslimin bersepakat atas bahwa barang siapa mencela Allah atau mencela Rasulnya atau menolak sesuatu ya dari apa yang Allah turunkan, maka dia itu kafirun, dia kafir. Wa in kana mukirran bima anzalallah, meskipun dia itu menetapkan pada apa yang Allah telah turunkan itu. Nah, iya, ini benar, itu benar, haram, halal. Nah, tapi kemudian dia mencelanya. Ya. Baik itu mazihan atau jadan, entah itu berguru ataupun serius. Dari sini ayat muslimun, kita mesti betul-betul ya dalam urusan agama itu tidak ada yang namanya bercanda. Ya, manusia ya dengan sifat dia yang suka bercanda itu kebanyakannya buruk. Ya, efek dari banyak bercanda itu buruk akhirnya. Dikenal sebagai mulutnya nggak bagus itu ucapannya. Sukanya begini, coba kalau ditimbang sekian menit dia ngomong, apa yang bagus dari yang keluar dari mulutnya itu? Candaan doang. Ya, sampai jadi kebiasaan, nanti belajar agama pun kadang ya muncul candaan tentangnya. Ya, ini khatirun jiddan, berbahaya sekali. Ya, kita sering ya orang bercanda dengan sifat-sifat kemuliaan. Ya, bercanda ya bahwa sabar itu dicintai oleh Allah, tapi dia ya ngomong begini dan begitu. Ayat muslimun, paling tidak kita sadar itu berbahaya. Itu kita nggak setuju sama sekali. Itu adalah kemaksiatan besar. Kita tidak akan pernah toleran dengan hal-hal seperti itu. Ya, hanya saja mengajari orang bodoh itu butuh proses. Ya, mengajari orang tidak tahu butuh proses. Ya, kalau cara pengajarannya ekstrim, ya langsung dicela bisa-bisan, ya seringnya malah tidak sembuh, tapi malah menjadi-jadi. Maka tentu kelembutan itu dibutuhkan dari setiap pengajaran. Ditunjukkan padanya kemuliaan agama ini, kemuliaan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, kemuliaan yang akan didapat
oleh orang-orang berpegang teguh dengan agama ini, tunjukkan kepadanya. Nah, tanpa harus langsung dia dicela pada hal itu. Ya, sampai jiwanya muncul rasa ingin menjadi baik dan mulia. Oh, seperti itu kemuliaan agama. Sehingga dengan itu diharapkan cukup untuk mencegah dia tidak lagi menambah atau bahkan semoga berhenti dari candaan dan olok-olok serta celaan kepada agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada benarnya taufik dari Allah Ta'ala, ada kekurangan dan kesalahan dari waswas syaitan dan dari kebodohan saya pribadi. Saya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.